calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Ole Romeni terpaksa menjadi saksi dalam momen pembantaian yang dilakukan timnas Jepang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Ole Romeni tampak hadir langsung menyaksikan perjuangan timnas Indonesia menghadapi Jepang. Striker yang saat ini memperkuat klub Liga Belanda FC Utrecht itu tampak menempati bangku VVIP SU GBK. Di media sosial, ia sempat berjumpa dengan beberapa legenda timnas Indonesia seperti Hamka Hamzah, Roci Putirai hingga Okto Maniani. Tak hanya itu saja, ia juga mendapatkan momen khusus untuk berbincang dengan Mahendra Agakan Thohir yang merupakan putra sulung Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sayangnya, momen pertama Ole Romeni ini harus berakhir dengan memprihatinkan. Momen pertama kehadiran Ole Romeni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tak hanya disambut dengan atmosfer khas dari supporter, tetapi juga dipaksa menyaksikan momen pembantaian yang dilakukan oleh Jepang. Sebab pada pertandingan ini, penyerang berusia 24 tahun itu sempat memperlihatkan reaksi yang unik ketika melihat gawang skuad merah putih berulang kali dikoyak oleh anak asuh Hajime Moriyasu. Dari tayangan yang ditayangkan di televisi, pemain kelahiran 20 Juni 2000 itu tampak menepok jidat saat menyaksikan nasib skuad Garuda. Reaksi ini terlihat ketika pertandingan menginjak menit ke-67. Sekedar diketahui, Ole Romeni hadir di SUGBK untuk diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai calon pemain timnas Indonesia. Pencetak 2 gol di Eredivisie 2024-2025 ini hadir di GBK tidak sendirian. Ia didampingi 2 calon pemain timnas Indonesia U20 Dion Mark dan Tim Gaipens. Kehadiran Ole Romeni di tribun SUGBK disambut meriah para pecinta sepak bola tanah air. Meski timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang, faktanya peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Timnas Indonesia kini menempati posisi juru kunci grup C dengan 3 angka, hanya terpaut 3 poin dari Australia di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia wajib memanfaatkan 3 laga kandang sisa untuk minimal finish keempat di grup C yang menggaransi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia masih akan menjamu Arab Saudi pada 19 November 2025, Bahrain 25 Maret 2025, dan Cina 5 Juni 2025. Saat menjamu Bahrain dan Cina, Ole Romeni diprediksi sudah bisa memperkuat timnas Indonesia. Alhasil, peluang timnas Indonesia memenangkan laga semakin terbuka. Ole Romeni juga sudah bisa turun saat timnas Indonesia bertandang ke Australia pada 20 Maret 2025 dan Jepang pada 10 Juni 2025. Harapannya, kehadiran Ole Romeni meningkatkan level ketajaman timnas Indonesia, sekaligus membantu skuad Garuda lolos Piala Dunia 2026. Hadirnya Ole Romeni memang sudah menjadi perhatian publik. Sebelumnya, beredar sebuah foto viral yang menyebutkan bahwa striker kelahiran Belanda ini tengah menjalani tes medis di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Tidak lama berselang, dirinya terlihat di luar area Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ia tampak berjalan dan fotonya pun juga beredar di media sosial. Ini menjadi salah satu sinyal bahwa ia akan menjalani proses naturalisasi. Sementara itu, debut Kevin Dix bersama dengan timnas Indonesia tidak berjalan sesuai harapan dan berakhir dengan kekecewaan. Kehadiran Kevin Dix sudah lama dinanti oleh Sintayong dan para penggemar timnas Indonesia. Akhirnya, ia juga menjalani debutnya melawan timnas Jepang pada pertandingan kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun Kevin Dix baru tiba di Jakarta pada awal pekan, ia langsung bergabung dalam sesi latihan bersama dengan skuad Indonesia. Sintayong pun memutuskan untuk menurunkannya sebagai starter. Sayangnya, debut ini tidak berjalan sesuai harapan yang diinginkan. Pada laga antara Indonesia melawan Jepang, Kevin Dix ditempatkan sebagai bek kanan. Ia langsung terlibat dalam duel sengit 1 lawan 1 dengan Kaoru Mitoma. Di awal pertandingan, Kevin tampak sedikit kewalahan menghadapi kecepatan pemain Brighton tersebut. Bahkan, ia terpaksa melakukan pelanggaran terhadap Mitoma demi menghentikan gerakannya yang lincah. Namun, seiring berjalannya waktu, performa Kevin Dix semakin membaik. Ia bahkan berhasil maju ke depan dan menciptakan peluang emas yang sayangnya tidak dapat dimaksimalkan oleh Rafael Struijk. Sayangnya, Kevin Dix tidak dapat menyelesaikan pertandingan Indonesia melawan Jepang. Kevin Dix mengalami cedera pada lutut atau tulang kering di kaki kirinya. Cedera ini
terjadi akibat benturan dengan kaki pemain lawan. Akibatnya, Kevin Dix harus meninggalkan lapangan pada menit ke-41. Posisinya kemudian digantikan oleh Sandy Walsh. Setelah keluar, Kevin Dix terlihat duduk di bangku cadangan dengan kaki kirinya yang dibalut es untuk meredakan cedera. Belum diketahui seberapa parah cedera yang dialami oleh Kevin Dix. Harapannya, cedera tersebut merupakan cedera ringan sehingga ia bisa bermain saat melawan Arab Saudi.